Harborcast, expectations of many people. Hai Harbor, selamat datang di Harborcast. Perkenalkan, saya Nisa. Di sini saya akan memandu acara tentang kenapa sih kita perlu memilih kampus yang sudah terakreditasi. Adapun nanti narasumbernya adalah dosen dari Politeknik Harapan Bersama yang kebetulan saat ini diperbantukan di sistem penjaminan mutu internal Poltek Harbor. Ya. Siapakah mereka? Nah, diantaranya ini ada Bapak Firman dan Bapak Halo. Joko. Halo. Gimana kabarnya Bapak-bapak, sehat? Alhamdulillah ya Sehat. sehat. Oke. Manisa, Oke. manggil Mas aja Oh gitu. gimana? Oke, kita panggilnya Sepertinya Mas aja terlihat ya. formal sekali Oke, ya, biar kita lebih ya. santai ngobrolnya gitu. Oke, ya. Oke, sebelum kita ke materi, kenapa kok kita perlu memilih kampus yang sudah terakreditasi? Kayaknya kita perlu tahu dulu nih, apa itu SPMI atau Sistem Penjaminan Mutu, karena zaman saya sekolah pun kayaknya fokusnya lebih ke arah tahunya ada prodi, ada lab, ada perpustakaan, tapi kayaknya bagian-bagian lainnya banyak yang nggak tahu. Oke. Kalau SPMI itu sebenarnya apa sih? Oke, boleh saya menjawab. Kalau SPMI itu sistem penjaminan mutu internal, di mana kita itu bertugas untuk menjaga, menjamin, dan meningkatkan. Meningkatkan apa? Yaitu mutu. Mutu apa? Pendidikan, baik akademik maupun non-akademiknya. Bahkan sampai administratif. Nah, itu juga kita juga menjamin bahwa PT itu bisa memenuhi syarat kualitas yang sudah ditetapkan dan berkomitmen untuk meningkatkan perbaikannya secara berkelanjutan. Seperti itu. Jadi lebih ke pendidikan untuk kualitasnya, kemudian non-akademik dan akademiknya. Mungkin ada tambahan dari Mas Joko? Baik, mungkin sedikit tambahan, secara sederhananya kami di SPMI tadi disampaikan sistem penjaminan mutu internal, bahwa tugas kami adalah memfasilitasi para program studi di lingkungan Politeknik Harapan Bersama, tentunya untuk politeknik itu sendiri, terkait bagaimana menjaga mutu program studi maupun kampus. Nah, nantinya, output dari menjaga mutu program studi maupun kampus itu nanti akan bisa dilihat pada output akreditasi program studi maupun kampus itu sendiri. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kami hanya memfasilitasi, memonitoring dan memberikan semacam semangat bagi para program studi untuk dapat melakukan dokumentasi-dokumentasi yang baik di lingkungan politeknik maupun program studi. Oke, kalau boleh menarik intinya nih, berarti proses penjaminan mutu itu ada dua ya, satu internal dan satunya eksternal. Internalnya itu dari SPMI, sedangkan eksternalnya dibuktikan dengan adanya akreditasi. Betul. Nah, kebetulan sekali ini sesuai dengan tema perbincangan kita hari ini, kaitannya dengan kenapa kok kita perlu memilih kampus yang terakreditasi. Karena kan kayaknya bentar lagi nih adik-adik yang dari SMA barangkali ada kebingungan bagaimana cara memilih sebuah kampus ya. Kaitannya mungkin salah satunya dengan akreditasi. Ya. Tapi sebenarnya akreditasi itu sendiri apa sih? Barangkali dari siapa yang dulu ini? Mas Firman atau Mas Joko? Mas Firman. Oke. Oke. Jadi akreditasi itu sebuah proses evaluasi dan juga pengakuan ya, yang secara resmi yang dilakukan oleh lembaga independen yang diakui oleh negara ya. Untuk apa? Untuk menjaga kualitas standar mutunya, kompetensi baik institusi maupun prodinya. Itu sebenarnya seperti itu. Jadi untuk melihat ya, mengukur kualitas dari institusi, program perguruan tingginya ataupun program studinya. Seperti itu. Ada Ya lagi? mungkin ini ya terkait dengan calon para mahasiswa yang akan memilih kampus ya itu ya, terkait dengan kenapa kok harus bisa dilihat dari akreditasinya gitu. Karena tentu akreditasi ini menggambarkan mutu dari institusi pendidikan. Nah, mutu institusi pendidikan ini tentu tidak hanya diakui oleh
dari intern saja, tapi harus Betul. diakui secara eksternal. Nah, eksternal ini dari mana? Dari lembaga yang berwenang. Nah, di sini untuk akreditasi sendiri kita sudah ada apa namanya lembaga yang menilai, yaitu Mhm. dari biasanya kalau di kesehatan ada LAM PTKes atau LAM, kemudian ada yang dari BAN atau BAN PT. Mungkin itu Oke. Mbak Nisa. Oke, berarti kalau penilaian akreditasi itu bukan dari pihak kampusnya ya, Betul. dari Ya. pihak luar, ada bagiannya tersendiri. Tapi Betul. kalau untuk kriterianya ada atau tidak untuk sebuah akreditasi dikatakan bagus itu yang kriterianya seperti apa saja? Atau mungkin nilainya atau grade-nya? Mhm mhm mhm. Oh. Oke, saya Mas Mhm, Firman. monggo silakan. Jadi secara garis besar pada umumnya untuk mengetahui apa namanya, bagaimana sih akreditasi yang baik itu yang bagaimana. Jadi ada 3 tingkatan, yaitu akreditasi unggul, kemudian unggul atau kalau dikonversikan adalah akreditasinya A, kemudian ada akreditasi baik sekali atau kalau dikonversikan adalah akreditasinya B, dan ada baik atau kalau dikonversikan adalah C. Nah, berdasarkan kriteria-kriteria itu tentunya para calon mahasiswa bisa melihat dulu apa, background kampus tersebut, mana yang mau dipilih. Kalau misalkan mau cari yang unggul akan lebih bagus. Tapi kalau tidak bisa, apa namanya, masuk ke unggul, setidaknya paling minim adalah, baik sekali atau terakreditasi B untuk menjaga mutu kualitas dari lulusan. Mungkin itu, Mas Firman. Iya, kalau boleh menambahkan, di sini kan akreditasi, bahwa akreditasi itu dinilai dari kualitas standar mutunya. Sedangkan standar mutunya itu banyak, bukan cuma dari pendidikannya, tapi yang lainnya. Tapi kita lihat bahwa akreditasi baik itu pasti kualitasnya baik juga. Dengan itu bisa menjadi jaminan publik untuk percaya bahwa perguruan tinggi yang memiliki akreditasi baik pasti di dalamnya memiliki kualitas yang baik pula. Jadi akreditasi itu sangat penting menurut kita dilihat dari kita sebagai SPMI untuk menjaga kualitas perguruan tingginya. Akreditasinya baik, pasti kualitasnya juga baik, seperti itu. Oke, berarti akreditasi itu menunjukkan bahwa sebuah kampus itu sebenarnya secara kualitas sudah oke nih, Betul, gitu. iya. Oke, kalau di Poltek Harbar sendiri, untuk tingkat apa namanya akreditasi yang sudah diperoleh itu Mhm. ada apa? Kalau untuk institusinya sendiri? Oke, untuk institusi sendiri, alhamdulillah, kita masih bertahan di akreditasi B atau baik sekali. Kemudian untuk di tingkat prodi kita ada 11 program studi dan 7 diantaranya terakreditasi baik sekali atau B, kemudian 3 baik, kemudian yang masih tahap proses akreditasi 1 program studi baru, dan insya Allah dalam tahun ini akan melaksanakan akreditasi. Kita targetnya adalah baik sekali. Mungkin itu, Mas. Betul, iya. Tadi udah disampaikan sama Mas Joko. Memang ada beberapa dari kita program studi yang masih kategori baik. Tapi kalau kita boleh garis bawahi ini adalah masih program studi yang relatif masih baru lah ya. Jadi masih dalam proses untuk peningkatan kualitas. Harapannya ini di akreditasi berikutnya kita siap untuk agregat baik sekali atau B Oke, gitu. oke, mudah-mudahan bisa sampai yang tadi Oh, itu nih, pasti. ya sampai Pasti. yang tahap akreditasi baik Iya, sekali ya. betul. Tadi berarti kan yang masih kurang itu masih prodi yang baru. Oke, Betul. prosesnya berapa lama sih untuk tadi ya prodi misalkan izinnya baru keluar nih, Mhm. penerimaan mahasiswa sudah mulai. Terus untuk dia mengajukan pertama kali proses akreditasi minimalnya berapa tahun? Setelah melakukan proses pendidikan, apakah nunggu lulus dulu atau mungkin di tahun keberapa kita bisa dapat akreditasi atau pengajuan akreditasi awal? Oke. Monggo, Mas Firman. Iya, untuk kita pengajuan akreditasi ya, sebenarnya tidak harus menunggu mahasiswa itu lulus dulu. Karena memang syarat untuk mendapatkan ijazah ya, itu kita program studinya harus sudah
memiliki akreditasi. Minim-minimnya adalah tadi baik atau C seperti itu. Jadi dalam proses pertama mahasiswa masuk pun harusnya sudah mulai mempersiapkan untuk pengajuan akreditasi. Jadi dari tahun pertama mahasiswa masuk sudah mulai proses pengajuan akreditasi sehingga dalam proses berjalannya kita bisa mendapatkan akreditasi minim kalau sudah layak bisa menjadi baik sekali sehingga ketika mahasiswa awal itu masuk angkatan pertama lulus sudah sudah memiliki program studi sudah memiliki akreditasi seperti itu sih. Ya, jadi seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Firman, artinya apa? Proses dokumentasi dari awal pendirian harus sudah terjamin atau sudah disimpan secara baik dan itu tugasnya siapa? Ya, salah satunya adalah sebagai monitoring kami membantu prodi untuk menjaga bagaimana dokumentasi itu bisa tersimpan dengan baik dan terdokumentasi dengan baik. Oke, berarti paling tidak sebelum meluluskan berarti sekitar 2 2 tahunan ya, tahun, 2 betul. tahunan baru kita bisa pengajuan untuk proses akreditasi untuk Betul. yang di prodi baru. Tapi bukan menutup kemungkinan tadi prodi yang baru dikatakan belum terakreditasi karena Iya, sudah ada akreditasi minimal minimal, ya betul. ketika izinnya sudah keluar. betul. Oke. Kalau misalkan nih ada kasus ya, ada kasus kita ketemu atau mungkin tetangga kita, saudara kita ataupun yang lainnya terlanjur daftar kuliah, tapi ternyata kampus yang ditujunya mungkin belum terakreditasi padahal sudah meluluskan atau mungkin ketika kita mau lulus tapi akreditasinya habis, keterangan akreditasinya habis. Nah, kira-kira ada nggak permasalahan yang mungkin terjadi? Oke. Ya. Silakan. Wah, ya biasanya tentu ini adalah tips bagaimana atau kehati-hatian para calon mahasiswa dalam memilih kampus ya. Jadi jangan sampai ketika sudah masuk ternyata belum terakreditasi. Nah, itu kan rugi sudah istilahnya ada beberapa fee yang sudah masuk, kemudian tenaga dan waktu, pikiran dan sebagainya, tapi nanti ditakutkan ketika lulus masih dipertanyakan baik itu dari segi kualitas lulusannya maupun dari segi legalitas administrasinya atau mungkin ijazahnya apakah diakui atau tidak. Dan itu sangat menjadi kerugian ya bagi para calon mahasiswa ketika sudah terlanjur masuk ke sana. Nah, kalau misalkan nanti tadi katakan sudah masuk terus bagaimana? Ya, kalau memang itu belum terakreditasi, ya sebaiknya nunggu terakreditasi supaya nanti ijazahnya bisa diakui secara legal di Indonesia. Mungkin itu, Mas Firman. Betul. Jadi tipsnya tadi baiknya sebelum kita mendaftar ya di perguruan tinggi manapun cek dulu sebenarnya dari institusinya, perguruan tingginya, akreditasinya apa. Kemudian program studi ataupun fakultas yang akan kita tuju, anak-anak kita yang akan tuju, cek dulu semuanya. Sehingga tidak ada tadi sudah masuk ternyata wah tidak sesuai dengan ekspektasi kita nih. Nah, itu akan menjadi kesulitan lah ya. Kerugian tentunya. Apalagi Nah, sekarang ini ya pengecekan nilai akreditasi itu sekarang tidak tertutup, Betul, bisa diakses betul, secara internet gitu. Jadi saya kira mudah lah untuk mengecek terlebih dahulu sebelum mendaftar ke perguruan tinggi. Begitu. begitu. Bisa dicek ya secara itu di internet. Kira-kira kalau kita mau ngecek itu biasanya bisa kita cek di mana? Kalau di beberapa kampus itu tentunya memiliki website ya. Tapi tidak semua kampus itu menyediakan link akreditasi di websitenya tersebut. Nah, kalau di Politeknik sendiri kita terbuka ya, bisa dicek di websitenya Politeknik Harapan Bersama.co.id kalau tidak salah. Di situ semua program studi ada akreditasinya. Begitu juga dengan kampusnya. Jadi teman-teman para calon mahasiswa yang mau ngecek akreditasi sebagai pilihan prodi yang akan dituju bisa dicek di sana itu supaya lebih yakin begitu. Iya. Mungkin itu.
Mungkin kayak tadi ya, mungkin dari kita bisa ngecek di situs atau webnya, dari kampusnya atau mungkin bisa lewat PDDikti gitu ya. Oke. Jadi bisa lewat, website-nya PDDikti, search aja, langsung dicari kampusnya, akreditasi kampusnya, pasti ada, seperti itu sih. Oke, berarti tadi ya, kalau penjelasannya lumayan panjang Hmm, kaitannya dengan akreditasi. akreditasi. Betul. Berarti persiapannya lumayan panjang ya Ya, untuk proses akreditasi. Oke, kira-kira untuk proses persiapan ini ya, apakah pure jadi tugasnya SPMI atau kita mungkin untuk persiapan menuju akreditasi biar entah itu institusinya atau prodinya terakreditasinya baik, apakah itu hanya tugas SPMI saja atau mungkin kita butuh keterlibatan banyak pihak atau mungkin yang lain? ya tentu kalau di Politeknik ya, Politeknik sendiri dan alhamdulillah secara manajerial sudah bagus ya, artinya sudah apa namanya muncul budaya-budaya administrasi yang mungkin dulu kita masih tahap belajar, sekarang kita sudah mulai ke tahap lebih serius, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, kemudian peningkatan dan sebagainya itu sudah kita lakukan. Dan keterlibatannya tentu tidak hanya SPMI saja, karena ini bukan tugas SPMI. Di SPMI tentu memfasilitasi, memonitor, atau memberikan arahan terhadap program studi maupun institusi supaya persiapan dalam melaksanakan akreditasi itu semua harus manajerial dengan baik, terutama administrasi akademiknya. Begitu. Monggo Mas Firman, barangkali tambahkan. Iya, kalau kita melihat dari keterlibatan, semua aspek yang ada di institusi atau perguruan tinggi itu semuanya terlibat. Dari atas sampai bawah semuanya terlibat. Karena penilainya semuanya seperti itu. Nah, untuk bisa apa namanya ya, mengkoordinir atau memanage itu ya kita bisa dalam proses pelaksanaannya kita harus sesuai dengan ada siklusnya, siklus PPEPP ya seperti itu. Lah PPEPP itu siklus yang harus kita lakukan rutin setiap kegiatannya. Tiap bulan, Mas. Setiap kegiatannya. Bulan, Ya, setiap bulan, setiap betul. kegiatan ya, Betul. ada Nah, semua. PPEPP itu apa, PP yang pertama adalah penetapan, kemudian pelaksanaan, E-nya evaluasi, kemudian ada pengendalian, dan terakhir yaitu ada peningkatan. Jadi itu siklus yang harus dilaksanakan. Gitu sih. Sehingga ketika akreditasi udah Nggak aman nih, bingung. udah selesai. Persiapannya udah matang kalau ini sudah kita jalankan dengan baik seperti itu sih. Oke, berarti perjuangan untuk mendapatkan akreditasi juga tidak semudah membalikan telapak tangan ya. Jadi Betul. ketika ada kampus yang akreditasinya baik, berarti secara mutunya juga sudah baik karena Pasti baik tadi juga. prepare-nya sudah lama, persiapan di Betul. PPEPP-nya tadi juga berjalan dengan baik ya. Oke, mungkin pertanyaan terakhir nih buat Wah, Mas sudah Firman terakhir ya? buat Mas Firman dan Mas Waduh. Joko ya. Barangkali tadi sudah kaitannya dengan akreditasi. Barangkali ada tips tertentu sebagai pelaksana penjaminan mutu di sebuah instansi. Kira-kira tipsnya apa nih buat adik-adik kita yang pengen memilih atau mau daftar ke perguruan tinggi? Perguruan tinggi. Ya, tipsnya kira-kira ada apa saja? Oke, ya mungkin yang pertama itu ya, yang pertama satu akreditasi itu sangat penting supaya karena akreditasi tadi sudah disampaikan di awal itu menggambarkan mutu, menggambarkan kualitas, menggambarkan apa namanya budaya yang tercermin di sebuah kampus. Nah, yang kedua adalah sarana dan prasarana. Nah, sarana prasarana dan ini juga harus didukung, tidak hanya kalau akreditasi itu kan tidak dihasilkan dari manajerial saja, tapi sarana dan prasarana juga harus mendukung sebagai bentuk pembelajaran, mulai dari ruangannya, apakah nyaman atau tidak. Mungkin kalau sekarang, kalau dulu mungkin hanya kipas gitu ya Pak Epi kan. Sekarang kan semuanya minimal ada AC atau tidak dan sebagainya, itu sarana pendukung. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan SDM. Nah, SDM ini juga sangat mempengaruhi apa namanya output atau kualitas dari mahasiswa nantinya. Terutama kalau misalkan terkait dengan akreditasi itu ketika mereka sudah terlanjur memilih kampus yang terakreditasi
atau terakreditasi C atau baik atau bahkan belum terakreditasi misalnya, itu akan sangat mempengaruhi karir ke depan. Misal kalau di Indonesia mungkin sekarang masih masih menjadi budaya ya terkait dengan PNS ya, PNS. PNS, pegawai negeri sipil. Nah, salah satu syarat untuk menjadi pegawai negeri sipil itu harus kampusnya harus terakreditasi baik sekali atau B. Nah, di Politeknik secara perguruan tinggi itu sudah kita dapatkan dan di tingkat prodi kita juga sudah dapatkan. Artinya untuk calon mahasiswa yang akan memilih di Politeknik tentu tidak diragukan ya kualitas dari Politeknik itu sendiri. Mungkin ada tambahan Mas Firman? Iya, sebenarnya sudah dijelaskan tadi sama Mas Joko. Kalau saya boleh menambahkan sih, satu, bahwa daya serap di industri, di perusahaan-perusahaan. Nah, kebetulan Politeknik Harapan Bersama itu sudah semuanya nih, paket komplit. Akreditasinya tadi udah jelaskan, baik sekali, masuklah ya. Masuk. Kemudian tadi sarprasnya apa sih yang kurang kita, semuanya insya Allah ada. Ada. Dan kondisinya baik sekali. Kemudian SDM, ya dosen-dosennya, Masih praktisinya. muda. Nah, itu kompetensinya bagus-bagus lah ya. Bisa cek sendiri nanti main-main ke sini kalau teman-teman mau main boleh. Dan tadi daya serap itu ya. Jadi lulusannya banyak yang langsung direkrut, ditarik, kemudian dipekerjakan oleh industri-industri ataupun dunia perusahaan-perusahaan Betul. yang sudah bekerja sama dengan Politeknik Harapan Bersama. Jadi ke Politeknik Harapan Bersama sudah paket komplit. Oke, jadi kesimpulan akhirnya ya, berarti kesimpulan Iya. akhirnya memang ketika kita pengen kuliah ya, pastikan dulu bahwa kampusnya adalah memang kampus yang sudah terakreditasi. Betul. Yang kedua, jelas sarana dan prasarananya. Yang ketiga, kita lihat dulu ya, ketika lulus daya serapnya bagaimana. Banyak enggak nih alumninya yang bekerja, karena tujuannya Betul. orang kuliah memang kebanyakan masih memang untuk bekerja. Ya, oke. Jadi kalau kita lihat tadi hasil bincang-bincang dengan Mas Firman dan Mas Joko ya, kesimpulannya Poltek Harbor di sini sudah punya paket lengkap ya, paket lengkap secara akreditasinya baik, sarana prasarananya baik, daya serapnya juga sudah ada yang sampai ke luar negeri ya. Jadi buat adik-adik yang ternyata pengen memilih kampus tidak usah ragu kalau memang pengen bergabung dengan Poltek Harbor ya. Karena kalau ada yang dekat, kenapa harus pilih yang jauh? Mantap, Oke. betul. Oke, mungkin itu saja yang perbincangan atau bincang-bincang kita ya, bincang-bincang kita untuk hari ini. Kaitannya dengan kenapa kok kita perlu memilih kampus yang terakreditasi. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Dadah. Harbor Case, expectations of many people.